Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita bertemu lagi dengan Cikgu Novi Official. Nah, kali ini kita akan menjelajah dunia fotosintesis. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Apa sih fotosintesis? Pasti penasaran kan? Nah, kalau kamu penasaran, setelah ini kita akan menjelajah dunia hutan belantara. Yuk, ikuti. Wah, ternyata kita sedang di hutan belantara. Segar sekali udara di sini. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Indonesia masuk menjadi negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Hutan tropis Indonesia masuk daftar ketiga hutan terbesar setelah Brazil dan Kongo. Hutan Indonesia telah menjadi sumber pangan bagi 48,8 juta orang yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman hayati. Lalu kenapa hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi ya? Ayo kita cari tahu jawabannya. Yuk. Nah, tadi kita sudah menjelajah tentang hutan belantara ya. Di sana ternyata banyak tumbuhan dan banyak binatang yang memerlukan udara yang bersih. Nah, tahu nggak dari mana udara bersih itu? Ayo coba jawab. Ya, betul sekali, dari proses fotosintesis yang ada di tumbuhan. Fotosintesis adalah cara tumbuhan memasak makanan mereka sendiri dengan menggunakan sinar matahari, air, dan udara. Dan udara apa itu? Ya, betul sekali, karbon dioksida. Nah, daun tumbuhan itu akan menangkap cahaya matahari lalu mencampur air yang diambil dari tanah dan karbon dioksida dari udara untuk membuat makanan. Saat proses itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen, yaitu udara bersih yang kita hirup. Jadi, yang kita hirup kali ini adalah oksigen yang berasal dari tumbuhan yang telah melakukan proses fotosintesis. Kira-kira seberapa penting sih fotosintesis itu? Wah, ya jelas penting banget untuk kita makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Karena apa? Fotosintesis ini ada dua keuntungannya, yaitu yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen, dan yang kedua yaitu fotosintesis ini menyerap karbon dioksida dari udara. Nah, kira-kira penjelasannya seperti apa ya? Fotosintesis menghasilkan oksigen yang penting untuk pernafasan makhluk hidup dan menjaga keseimbangan atmosfer secara alami. Sedangkan yang kedua tadi yaitu fotosintesis menyerap karbon dioksida dari udara, membantu mengurangi efek rumah kaca dan membantu perubahan iklim global. Jadi, agar dunia kita tetap aman, maka kita harus tetap menjaga lingkungan kita dengan merawat tumbuhan sehingga tumbuhan bisa menghasilkan udara oksigen yang banyak. Oke? Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi, ya kan? Nah, kali ini Cikgu akan menjelaskan ke kalian seperti apa proses fotosintesis itu terjadi, yaitu yang pertama adanya penyerapan cahaya. Jadi, klorofil yang ada di daun berfungsi untuk menyerap sebuah cahaya dari matahari untuk memulai sebuah proses reaksi kimia. Kemudian, ketika cahaya itu telah ditangkap, akan ada pengubah karbon dioksida. Nah, di sini karbon dioksida yang telah dihirup tadi dari udara akan menjadi glukosa oleh tanaman hijau yang akan sangat bermanfaat untuk tumbuhan maupun untuk manusia. Dan yang ketiga yaitu proses pelepasan oksigen. Setelah mereka memasak, maka akan menghasilkan oksigen. Di sini ada proses pelepasan oksigen. Oksigen akan dilepaskan oleh tumbuhan ke udara sebagai hasil samping dari proses fotosintesis yang kita hirup itu. Nah, dari proses yang panjang tadi, dari 3 tahapan tadi ya. Nah, proses fotosintesis tadi menghasilkan apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jadi, banyak sekali hasil dari proses fotosintesis.
yaitu yang pertama, oksigen yang dihasilkan sebagai gas yang akan dilepaskan tumbuhan ke atmosfer setiap tarikan nafas di dalam siklus kehidupan kita. Jadi udara yang kita hirup sekarang ini yaitu berupa oksigen itu dari tumbuhan. Kemudian yang kedua yakni karbohidrat cadangan seperti pati yang dihasilkan untuk menyimpan energi masa depan yang akan dibutuhkan oleh makhluk hidup setelah memasak. Itu kan ada sisa makanannya, itu untuk makanan dia ataupun yang kita ambil, misalnya kita mengambil olahan dari daunnya atau dari umbi-umbiannya seperti itu. Yang ketiga, ada glukosa yang disintesis sebagai sumber energi utama dan juga sebagai bahan di dalam menyusun sel penting dalam tumbuhan itu. Nah, jadi glukosa yang dihasilkan itu untuk dirinya sendiri, untuk dia tetap bertahan hidup, untuk makanan yang dia simpan untuk dirinya. Dan yang terakhir, tumbuhan ini dari fotosintesis itu juga akan membentuk air. Air ini air yang akan terbentuk dalam fotolisis untuk melepaskan sebuah elektron dalam proses tumbuhan dan tanaman melakukan fotosintesis. Jadi seperti itu dari hasil fotosintesis. Jadi kalau begitu manfaatnya fotosintesis untuk apa aja? Hayo coba siapa yang bisa menyebutkan? Nah, betul sekali. Jadi manfaat fotosintesis yang pertama adalah penghasil oksigen. Di mana penghasil oksigen ini tumbuhan berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang segar untuk proses respirasi semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyedia makanan. Tumbuhan juga menyediakan sumber makanan utama bagi konsumen primer yang ada di sistem ekosistem. Dan yang ketiga yakni menyerap udara kotor. Tumbuhan juga berguna dalam menyerap karbon dioksida berlebih agar mencegah efek rumah kaca. Luar biasa sekali ya tumbuhan bekerjanya. Dia melakukan fotosintesis yang sangat bermanfaat untuk manusia dan sekitarnya. Jadi kita sebagai manusia kira-kira kewajibannya apa ya? Ya betul, yang pertama yaitu kita memungut serta memilah sampah di sekitar rumah setiap hari untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan mulai menanam dan merawat pohon serta tanaman hijau agar udara tetap segar dan tanah tak erosi. Juga ikut dalam kegiatan peduli alam, oke? Wah, sebagai penutup yaitu kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, maka fotosintesis adalah cara tumbuhan memasak makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Di mana daun bertindak seperti daun kecil yang mengubah semua itu menjadi gula untuk tumbuh. Dengan memahami proses ini, kita tahu betapa pentingnya merawat tanaman dan menjaga cahaya serta udara bersih agar kehidupan di bumi terus berlanjut. Semangat menjaga alam! Terima kasih, semoga presentasi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan untuk kita semua. Ikuti Cikgu Novi Official dengan materi-materi yang lain, kita menjelajah dunia yang lain yang lebih seru dan menantang. Bye!